Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di GKI Karbela. Sebelum ibadah dimulai, saya akan bacakan beberapa warta gereja. Kebaktian umum pertama Minggu tanggal 8 Oktober 2023 dengan tema Keluarga yang Bersatu yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI Delima. Persekutuan doa di GKI Karbela akan diadakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 19.30 yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Persidangan majelis jemaat akan diadakan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 12.30. Untuk persekutuan senior lanjut usia akan diadakan hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023 pukul 14 yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema Kunantikan Kedatanganmu. Selamat ulang tahun untuk nama-nama yang tertera. Umat diundang untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu dari NKB 1 bait 1 sampai 3. Hai Kristen nyanyilah haleluya amin, Rajamu pujilah haleluya amin, padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu haleluya amin. Hatimu angkatlah haleluya amin, mari bersoraklah haleluya amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh haleluya amin. Sanjungmu khalismu haleluya amin, walau bah menyerbu haleluya amin. Di sorga yang baka kita menyembahnya, bernyanyi selamanya haleluya amin. Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersuka cita dapat beribadah bersama-sama. Kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kita bersyukur ada di bulan Oktober ya, udah bulan Oktober, dan kita tahu bulan Oktober itu di kebanyakan GKI adalah bulan keluarga ya. Udah tahu tema bulan keluarganya? Tema besarnya? Keluarga yang apa tuh?
Di depan ada ya, kan tema bulan keluarganya. Atau pada nggak tahu nih? Ada yang tahu nggak? Wah, bulan keluarganya temanya nggak tahu. Ya, kalau tema hari ini keluarga yang bersatu ya. Tadi sebentar saya baca kayaknya keluarga yang menghadirkan shalom, benar nggak? Iya, keluarga yang menghadirkan shalom. Nah, diharap benar-benar diingat nih sebulan ini ya, kan sehingga kita nanti bisa mengevaluasi apakah benar kita menjadi keluarga yang menghadirkan shalom. Nah, ayat pembuka saya mau bacakan dari Mazmur 133 ya. Mazmur yang terkenal ya. Saya kira saudara tahu sehubungan dengan tema kita keluarga yang bersatu. Ya, sepertinya kita udah tahu keluarga yang bersatu. Ya udah tahu dah ya, nggak terlalu sulit kan temanya kan keluarga yang bersatu. Tapi yang perlu kita pikirkan sudah belum benar-benar bersatu. Nah, lalu apa yang dikatakan firman Tuhan? Kenapa harus bersatu? Nah, diantaranya di sini ya di Mazmur 133 dikatakan persaudaraan yang rukun ya, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah ya, jadi semuanya itu rukun. Di sini katakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, yang saya mau tekankan di sini katakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadi keluarga yang rukun, keluarga yang bersatu, dikatakan di sini kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, kita bersyukur saudara-saudara, dan mari kita sambut dengan menyanyi Tuhan Yesus sahabatku yang menemani kita dalam perjalanan rumah tangga kita, yang memampukan kita juga untuk bersatu. Mari kita nyanyikan NKB 167 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita datang pada Tuhan, kita mau mengaku dosa kita. Saya berikan kesempatan untuk saudara-saudara berdoa secara pribadi. Kita masing-masing berdoa secara pribadi sejenak, dan kemudian saya akan berdoa. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menghadirkan kami melalui keluarga, dan kebanyakan kami hidup bersama-sama dengan keluarga kami ya Tuhan. Juga mungkin ada yang keluarganya jauh, tapi biarlah pada saat ini kami mau mengevaluasi kehidupan keluarga kami. Keluarga yang Tuhan berikan, yang seharusnya boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, boleh hidup dalam kerukunan, dan karenanya hidup bersatu ya Tuhan, merasakan keindahan dalam kasih Tuhan. Tapi kami mau mengaku pada saat ini, ternyata kalau kami perhatikan, terkadang keluarga kami tidak dapat mewujudkan kehidupan yang bersatu. Keluarga kami terkadang mengalami pertengkaran-pertengkaran, dari pertengkaran yang kecil sampai pertengkaran yang besar ya Tuhan. Karenanya Engkau yang mengenal setiap keluarga kami. Biarlah kami pada saat ini mengaku akan segala dosa dan kekurangan kami, dan kami bertekad untuk membangun keluarga kami di dalam kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, dan layakkan kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah kami boleh hidup dalam kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dengarkan doa pengakuan dosa dan permohonan ampun kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi Tuhan mau mengampuni setiap orang yang mengakui
dosanya dan mohon ampun kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Kristus bagimu juga. Ya, Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. kita nyanyikan siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman yang akan kita baca nanti, kita datang pada Tuhan dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa rindu menjadi anak-anak Tuhan yang percaya akan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkannya dan kami mau memegang sabda Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kami. Karenanya kalau pagi hari ini dalam ibadah kami
kembali kami mendapat kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Biarlah kesempatan itu tidak kami sia-siakan, tapi kami boleh mengarahkan hati, pikiran kami, segenap keberadaan kami pada firman yang akan kami baca dan renungkan. Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkata-kata kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, dalam bulan keluarga ini kita hanya membaca satu bacaan saja, yaitu dari Filipi, surat Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan di sini oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian Injil, demikian pembacaan Alkitab, saudara. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, ya seperti tadi saya katakan, bulan Oktober di banyak GKI adalah bulan keluarga. Walaupun ada juga yang bulan September. Alasannya karena ya supaya Oktober udah bisa persiapan Natal. Katanya ya, persiapan Natalnya lebih lama. Tapi kalau di gereja saya tetap Oktober juga sini ya. Jadi tadi saya udah katakan tema keseluruhannya keluarga yang menghadirkan atau membawa shalom ya. Shalom itu kita tahu ya adalah damai, sejahtera, dan hari ini kita akan merenungkan tema keluarga yang bersatu. Yang saya yakin semua udah tahu ini. Jadi masih perlu lanjut nggak khotbahnya? ya. Jadi keluarga yang bersatu. Kalau saudara dengar tema ini, apa yang ada dalam benak saudara? Apa yang saudara pikirkan? Ya, nah itu penting juga bagi kita nih. Kalau dengar tema keluarga yang bersatu, langsung memikirkan apa? Bagaimana dengan keluarga saya? Iya kan?
keluarga saya ini udah bersatu atau belum? Atau apa yang ada dalam benak kita ya? Kita mungkin bisa mengatakan, wah sebenarnya ini saya udah tahu, tapi ternyata untuk mewujudkannya tidak begitu mudah ya. Keluarga yang kita tahu sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Keluarga itu adalah persekutuan kecil ya, dimulai dari 2 orang saudara ya, tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dididik, disayangi ya. Jadi dalam keluarga itu harusnya ya, keluarga yang menjadi tempat kita mengenal Tuhan, kita belajar mengasihi. Di keluarga itu kita memang mendapat dukungan, perlindungan. Keluarga itu menjadi tempat kita berbagi. Harusnya seperti itu, saudara-saudara. Namun kita tahu ternyata tidak semua keluarga mengalami suasana yang harmonis ya. Tadi itu dikatakan itu kalau kita ringkaskan dengan satu kata, keluarga yang harmonis. Lalu yang kita rindukan adalah harmonis, dan karena harmonis keluarga itu membawa kebahagiaan bagi kita. Udah bisa belum seperti itu ya? Makanya kalau harmonis membawa kebahagiaan bagi kita, makanya orang mengatakan keluarga itu ibaratnya seperti surga katanya. Ibaratnya seperti surga di dunia ya, indah yang kita rindukan itu. Tapi kenyataannya ya ada konflik, ada pertengkaran juga, ada kesalahpahaman ya. Nah, sehingga akhirnya bukan seperti surga di dunia, tapi seperti apa? Nggak ada kan yang mengalami seperti neraka ya, harusnya gitu kan ya. Nah, tapi ada. Tadi saya dalam perjalanan ke sini, saya mendengarkan RPK ya. Nanti kalau ada yang ini masih bisa tuh RPK, dia kan GKI Samanhudi kan, setiap jam 7 itu RPK ya. Nah, lalu yang berkhotbah sering menyatakan dia berkhotbah sering memimpin retreat remaja. Dan saya terus kemudian kaget gitu ya, mungkin karena ini orang udah agak jadul gitu ya. Kalau yang khotbah itu yang generasi ya mungkin milenial atau di bawah milenial ya kan. Dia katakan dia ketika memimpin retreat ya, dia minta peserta retreatnya itu anak sekolah, lalu dia minta tuliskan hal yang orang tuamu nggak tahu, yang keluargamu nggak tahu, dan dia tuliskan ngeri-ngeri banget saudara ya. Ada banyak tapi saya cuma yang saya kaget gitu kan ya. Ada 2 deh yang saya singgung. 2 itu apa ya, dia bilang saya terkadang ya jalan-jalan naik kendaraan umum ya, ke Bogor ke Puncak ya kan, ke Cianjur ke Bandung, apalagi sekarang udah kereta cepet ya, gitu kan, langsung ya ke situ. Dia bilang gitu kan ya, buat apa? Cuma supaya tidak menghabiskan waktu di rumah. Ngeri nggak saudara? Jadi jalan-jalan cuma supaya nggak ada di rumah. Nah, jangan sampai keluarga kita seperti itu. Nah, itu kalau seperti itu harus memeriksa ya kan, berarti nggak dirasakan kasih di situ kan. Nah, lalu yang kedua lebih ngeri lagi saudara. Yang kedua ada anak yang mengatakan ya, sempat terlintas katanya ya, alangkah puasnya kalau saya bisa membunuh orang tua saya. Kaget kan? Gimana nggak kaget gitu kan? Nah, tapi memang benar kalau kita baca di koran, kadang-kadang kejadian kan seperti itu. Nah, maka itu memperhatikan kehidupan keluarga, membangun kehidupan keluarga yang harmonis, bersatu, itu penting sekali saudara.
Kalau memang ada dalam kehidupan keluarga kita tidak bersatu, jangan dibiarkan terus seperti itu. Kita mungkin perlu bantuan konselor, mungkin kita perlu bantuan pastor, pendeta, ya kan, untuk menceritakan, lalu untuk memikirkan bagaimana bersatu. Karena sebenarnya bersatu itu bukan hal yang terlalu sulit, benar nggak? Oh, mungkin saudara bilang, ibu nggak tahu sih. Ternyata soalnya saya dan suami saya orangnya itu sangat beda, ya. Saya senangnya rapi, dia senangnya berantakan. Iya kan ya? Saya dan anak kami juga beda segala itu kan saudara ya. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan pun ya harusnya jangan dipandang sebagai sesuatu yang membuat bertengkar. Tapi perbedaan itu harus dipandang sebagai sesuatu yang indah, benar nggak? Justru karena kita nggak sama dalam kehidupan keluarga, kalau kita bisa saling melengkapi, saling mengerti, itu baik saudara. Nah, jadi kenapa keluarga itu harus bersatu? Kalau kita perhatikan, memang bersatu itu adalah desain Allah bagi keluarga. Bersatu desain Allah dari keluarga. Saudara ingat apa dasarnya? Kenapa dikatakan desain Allah bagi keluarga? Ya, yaitu keluarga diawali tadi saya katakan dengan pernikahan. Dan mengenai pernikahan itu dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi bayangin itu aja, 2 orang dikatakan bersatu. Ya. Nah, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, ada 2 kata mengenai satu ini. Bersatu menjadi satu. Ya, saya nggak bahas itu karena bukan itu, tapi ini cuma dasarnya aja bahwa keluarga yang bersatu itu desain, ya memang satu itu desain Allah mengenai kehidupan keluarga. Yang kedua juga dalam Injil Matius, ya, di mana di situ dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Iya kan? Nah, lagi juga kan apa yang telah dipersatukan Allah. Jadi berarti kita lihat di sini betapa Tuhan merindukan ya dalam pernikahan itu ada kesatuan. Nah, terus kalau Tuhan karuniakan anak, nah dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan keluarga ada kesatuan saudara. Desain Tuhan terhadap keluarga adalah kesatuan ya. Nah itu keluarga yang bersatu. Jadi walaupun memang ada macam-macam perbedaan, karakternya lain, ya sifatnya lain, temperamentalnya juga lain, ya. Tapi perbedaan itu jangan dipandang sebagai suatu hal yang membuat keluarga tidak bisa bersatu. Nah, jadi cara pandangnya harus berubah. Ya, beda, memang beda. Saudara punya anak berapa? Coba ya. Kalau yang punya anak 2 aja kadang-kadang katakan kayak langit dan bumi misalnya. Yang satu ya kalau di Alkitab itu kan ada yang satu itu Esau ya. Kalau Alkitab kan Esau senangnya keluar berburu ya kan. Tapi yang satu Yakub ya kan. Yakub demennya di rumah. Nah anak kita juga seperti itu saudara. Nah tapi jangan dipandang perbedaan ini akhirnya membuat tidak bisa bersatu. Kita harus pasang dalam pikiran kita perbedaan itu indah. Justru ya kita mesti besarkan anak-anak kita, atau kalau anaknya udah besar ya ditanamkan terus. Kalau yang nanti punya cucu, nah ditanamkan lagi. Memang beda, tapi bagaimana perbedaan itu indah. Nah bagaimana kita menjadikan perbedaan itu indah ya, kalau kita menjadi keluarga yang mengikut Tuhan di sini. Nah memang hambatan untuk bersatu
ada macam-macam ya. Hambatan untuk bersatu bisa karena keluarga kurang komunikasi juga. Sehingga kalau komunikasinya komunikasi yang buruk itu ya, kurang komunikasi. Nah, hari ini kita belajar dari Filipi 2, Saudara, ayat 1 sampai 11, apa yang Rasul Paulus katakan ya tentang keluarga yang bersatu. Keluarga yang walaupun beda, nah ini jemaat Filipi juga macam-macam ya, berbeda Saudara. Mereka juga terkadang ada perselisihan, tapi Rasul Paulus menegaskan supaya ya mereka bisa sehati sepikir. Makanya perlu komunikasi ya. Suami istri makin kenal apa sih bagaimana cara berpikir. Suami tahu cara berpikir istri dan tidak memaksakan cara berpikir emosi sama ya. Istri tahu bagaimana cara berpikir suaminya, iya kan? Nah, kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Walaupun tadi saya katakan ada perbedaan ya, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kalau saudara ada keluarga ya yang sebenarnya udah indah mau makan keluar misalnya ya, keluarga makan keluar itu berbahagia nggak saudara? Harusnya bahagia, iya kan? Nggak semua keluarga bisa makan keluar, tapi makan di rumah juga enak sih. Harusnya makan di rumah enak, ya kan? Tapi ini saya tahu ada keluarga yang sebenarnya mau makan keluar, jadi harusnya bahagia, tapi akhirnya makan keluarnya itu dengan merenggut, wajahnya tuh nggak enak. Kenapa? Ya, kenapa? Karena masing-masing mau mementingkan keinginan sendiri, ya. Yang satu bilang, ya, misalnya si ayah seneng, aku maunya Chinese food, ya. Si anak bilang, nggak enak Chinese food, bosen. Dia bilang ya kan, aku maunya yang fast food, misalnya ya kan ya. Kalau ini, nah, bagaimana menyelesaikan itu? Menyelesaikan itu sebenarnya tidak sulit kalau punya satu tujuan. Satu tujuannya apa? Tujuannya adalah ya kita mau mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis. Caranya gimana? Caranya di sini, kalau di sini dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri, ya. Atau juga di sini dikatakan ya yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Oh, yang satu lagi pengen makan Chinese food, oke lah ya. Tapi ya ini kali mengikuti keinginan ayah. Tapi sebagai ayah kita juga tahu, lain kali kalau makan lagi kita harus mengikuti keinginan, ya mungkin keinginan istri, keinginan anak. Jadi jangan hanya keinginan sendiri saja. Ya ini contohnya ayah, sama juga ya. Ibu cuma mau, pokoknya aku mau begini. Atau anak mengatakan, pokoknya aku mau begini. Ya, tidak mau memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi akhirnya kacau, saudara. Nah, jadi kalau di sini dikatakan dalam Kristus ya. Pendeta Martinus yang nulis warta, di situ dikatakan, nah ini penting juga untuk kita menjadikan Kristus sebagai pusat ya kehidupan kita. Kita mau belajar semua dari Kristus, saudara-saudara. Dan ya, yang di sini ditekankan yang pertama, menjadi keluarga, menjadi anggota keluarga yang tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, dan puji-pujian yang sia-sia. Nah, jadi kepentingan sendiri ini dari bahasa Yunaninya eriteia, artinya ya ambisi yang egois. Katakan, ambisi yang egois. Jadi ada juga bahasa Inggris yang menerjemahkan jangan melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia.
mau menunjukkan misalnya bahwa ya yang kuasa ini saya loh. Saya ini ya kepala keluarga atau ibu ya. Saya ini yang tulang punggung keluarga. Kalau nggak ada saya, keluarga kacau misalnya. Nah, jadi masing-masing keluarga kalau di sini mau jadi orang yang dominan ya. Jadi mau dominan tanpa memperhatikan pandangan atau kebutuhan anggota keluarga lainnya. Seperti tadi saya kasih contoh ya kan. Nah, kita mesti menampung. Lalu kita pikir, oh sekarang hari ini ya kita oke lah kita mendahulukan kepentingan anak kita dulu ya. Nanti anak juga mesti tahu diri. Jangan mentang-mentang orang tuanya orang tuanya ngalah ya. Terus dia ingin diikuti terus-menerus, Saudara. Nah, jangan seperti itu, saudara-saudara. Nah, jadi tidak mendominasi, ya. Juga mungkin tidak mau meminta maaf, ya. Sulit mengakui kalau ada kesalahan, ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau kita mau bersatu, kita mau, ya, memperhatikan kepentingan orang lain, ya, tidak mencari kepentingan sendiri, dan kita juga kalau ada kesalahan ya kita mau minta maaf itu. Yang kedua, rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri ya. Dikatakan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain juga ya. Berbeda-beda memang kepentingannya. Tapi bagaimana kita bisa bicarakan, makanya komunikasi itu menjadi hal yang penting. Nah, jadi di sini juga saya membandingkan beberapa terjemahan. Kalau terjemahan New American Standard Bible mengatakan, ya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan, ya, jadi menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Lebih utama ini menganggap yang lain itu lebih penting, dikatakan juga, atau menganggap orang lain itu ya lebih baik juga dari kita. Jadi tidak menyombongkan diri ya, menganggap diri sendiri yang paling hebat, yang lain sih jelek ya. Nah, walaupun memang dalam keluarga orang tua umurnya udah lebih banyak dari anak-anak. Tapi nggak selalu yang muda itu pasti lebih tidak tahu daripada yang tua, bener nggak? Ada hal-hal yang sama juga sebagai anak-anak juga ya. Kalau kita udah remaja, pemuda, jangan sampai kita punya pandangan ya, orang tua tahu apa sih, gitu kan? Atau orang tua ada juga yang bilang gitu kan, lu masih belum makan asam garam, katanya gitu kan? Mau mengungkapkan pendapat lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu, saudara. Tapi kita mau rendah hati, menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri, ya. Ketika kita berkomunikasi, kita tahu, oh iya, ada sesuatu yang menarik pasti dari kamu, ya. Silakan, ya, bisa bertukar pikiran. Nah, itu baru bisa bersatu, saudara. Satu poin lagi, ya. Dan yang ketiga di sini ya tadi fokusnya Kristus, atau juga di sini kita mau meneladan Kristus. Saudara, kita mau meneladan Kristus ya. Di sini dikatakan meneladan Yesus Kristus. Dikatakan ya, habis tadi janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ya keluarga ada yang belum seiman, ya kita yang menunjukkan hidup kita itu meneladan Yesus. Meneladan Yesus itu apa? Mau mengosongkan diri. Ini apalagi sampai mengosongkan diri ya. Kalau tadi kita baru bertukar pikiran, ya kita menentukan kali ini ikutin kamu, kali ini ikutin ini ya. Tapi kalau mengosongkan diri itu ya mau meninggalkan segala yang luar biasa kayak Yesus, dia adalah raja atas segala raja, Tuhan, tapi mau datang ke dunia ini untuk melayani. Alangkah indah kalau dalam
keluarga juga, anggota keluarga saling melayani satu dengan yang lain. Mengosongkan diri itu Kristus mengambil rupa seorang hamba. Ya, bukan hanya datang sebagai manusia, tapi manusianya juga menjadi hamba. Itu kan? Nah, hamba dan itu kan ya, bahkan sampai taat mati di atas kayu salib. Memang kayaknya nggak kebayang juga ya, kalau benar, kalau saya merenungkan itu sulit membayangkannya, tapi biarlah kita mau belajar, intinya kita belajar dari Kristus. Bagaimana menjadi anggota keluarga yang bisa rendah hati, anggota keluarga yang siap berkorban, anggota keluarga yang mau saling melayani. Nah, kalau seperti itu, pasti keluarganya adalah keluarga yang bersatu. Dan tadi dalam Mazmur itu yang luar biasa, saudara. Siapa orang yang tidak menginginkan berkat Tuhan? Semua kita pasti ingin, dan kita memang perlu berkat Tuhan. Nah, ternyata kalau kita menjadi keluarga yang hidup bersatu, kita keluarga yang hidup dengan rukun, di situ dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin nggak, saudara? Amin. Dan itu memang jelas, kalau keluarga bisa hidup rukun, segala sesuatu bisa dipecahkan bersama-sama, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Benar nggak? Sehingga ya itu, kita akhirnya melihat bagaimana Tuhan bekerja memberikan berkatnya. Tapi kalau keluarga ya hidup saling egois, bertengkar, Tuhan memberkati juga kita mungkin nggak berasa, ya kan? Nah, jadi alangkah pentingnya, saudara, kita mempunyai keluarga yang mau hidup bersatu. Belajarlah untuk tidak egois, belajarlah menganggap yang lain lebih utama, ya, memperhatikan kepentingan orang lain, dan kita mau melayani seperti Kristus, merendahkan diri, merendahkan hati, dan melakukan yang terbaik bagi anggota keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk doa syafaat yang akan kita doakan pelayanan gereja GKI Karbela, kedua pergumulan umat, ketiga hari ulang tahun GKI Karbela, dan juga untuk bangsa dan negara. Mari kita bersehati. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersehati dalam doa. Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk pelayanan di gereja GKI Karbela. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kesatuan hati para pelayan Tuhan yang telah memberi diri untuk melayani. Kami mendoakan untuk majelis jemaat, badan pelayanan,
aktivis, dan komisi. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai para pelayan Tuhan dan memampukan pelayan Tuhan dalam berkarya, baik di tengah-tengah umat maupun untuk masyarakat yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk bulan keluarga yang kami rayakan. Kiranya dalam bulan keluarga ini, setiap keluarga memiliki kesatuan hati untuk berkarya dan senantiasa menjadi keluarga yang saling mengasihi. Dengarlah doa permohonan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam sakit penyakit yang sedang dihadapi dan juga yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Lim Chuan Nyo, kami berdoa untuk Ibu Kristina, kami berdoa untuk Ibu Ong Meli, kami berdoa untuk Ibu Sumiati, kami berdoa untuk Ibu Tambunan, kami berdoa untuk Bapak Yucong, kami berdoa untuk Bapak Halim, dan kami berdoa untuk Bapak Rudi. Kiranya melalui jamahan-Mu yang kudus, Tuhan berkenan mengangkat sakit penyakit dan memulihkan keadaan kesehatan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk pekerjaan dan pendidikan dan relasi di tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dan pengertian, sehingga di balik pergumulan yang dihadapi anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu tetap dapat melihat penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang memampukan kami sebagai anak Tuhan untuk menghadapi pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa juga untuk umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa memberkati mereka dan berulang tahun, dan Tuhan memberikan mereka kesetiaan di dalam Tuhan, dan biarlah anak-anak-Mu menyatakan kerinduan dan kesetiaan mereka melalui persekutuan, pelayanan, dan hidupnya menjadi kesaksian bagi keluarga dan bagi banyak orang di sekitar mereka. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia yang kami cintai. Kiranya menjelang tahun politik, tahun yang akan datang, Tuhan Yesus memberikan kedamaian di negara Indonesia ini. Kiranya hikmat dan kearifan dari Tuhan menuntun pemerintahan kami dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah Tuhan Yesus percayakan. Kami berdoa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Kiranya damai sejahtera beserta di tengah peperangan dan konflik yang sedang terjadi. Kami merindukan perdamaian di tengah peperangan, dan kiranya pemulihan dan kasih sayang-Mu senantiasa beserta anak-anak-Mu yang tengah menderita akibat peperangan yang sedang terjadi. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di bulan keluarga kami boleh lebih mengevaluasi kehidupan keluarga kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah keluarga kami boleh menjadi keluarga yang hidup rukun, keluarga yang bersatu, yang menyatakan kasih Tuhan dan rindu melakukan kebaikan bagi semua anggota keluarga, sehingga seperti yang Mazmur katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Keluarga kami menjadi keluarga yang menerima berkat Tuhan, tapi juga keluarga kami menjadi keluarga yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Keluarga kami bersatu dan dengan demikian menjadi berkat, menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lainnya di dunia ini ya Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong agar kami dimampukan melaksanakan firman yang telah kami baca dan renungkan tadi, ya Tuhan. Juga kami mau menyerahkan kehidupan kami satu persatu ke dalam tangan kasih Tuhan. Hari ini, besok ketika kami memulai hari-hari kerja kami, biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Banyaklah yang kami mohonkan, Tuhan melihat hati kami masing-masing, sempurnakan doa kami, ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A dengan nomor akun 230 100 1042 BCA cabang Kalimalang. Sebagai pengantar dari persembahan, saya akan membacakan dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan dari PKJ 149 ayat 1 sampai 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita ulangi lagi deh bait pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita naikkan doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk pimpinan-Mu sepanjang hidup kami, dan hingga kami pada saat ini juga boleh hadir di tempat ini dengan kesehatan yang telah Kau beri ya Bapa. Dan kalau pada kesempatan ini kami juga boleh membawa persembahan kami, biarlah kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Bapa.
Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayananmu Bapa. Kau memberkati juga tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan mengolahnya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu penuturan dari PKJ 288 bait 1 sampai 3. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Umat Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita nyanyikan bait keempat. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Baktian telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.